Baik, sebelumnya untuk mengawalinya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Ibu mulai dari Mira, apakah sudah ada? Hadir, Bu. Ya, Wahya, Hadir, Bu. Juniari, Juniari apakah ada? Hadir, Ibu. Rama? Hadir, Ibu. Hadir, Bu. Ya, karena semuanya sudah hadir, jadi Ibu akan melanjutkannya dengan berdoa bersama. Di sini siapa yang akan memimpin doa? Ayo, siapa yang mau Saya, doa? Ibu. Ya, Juniari, silakan pimpin teman-temannya. Saya. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Juniari sudah mau memimpin doa. Nah, sekarang kita akan melanjutkannya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu akan menampilkan slideshow instrumen lagu Indonesia Raya. Dreng, lewat. Lanjut. Lanjut. Bentar. Depi, A. ini di laptopmu isi nggak time batas waktunya Zoom nih udah habis kayaknya nih lagi 9 menit. Oh iya kayaknya. Oh. Terus kok gitu? gimana? Kok Isi gitu? waktu, isi waktu di Zoom. Ya, no. Kamu isi kan lagi 9 menit kan? Tumba, Mau itu baru isi atau gimana? Nih, ntar lu. Waktu remaining gitu ya? Kalau 8 menit. Aku akhirnya. Dia aku kelihatan di sini, Pi, pemberitahuan. Mau lanjut? Ya, lanjut aja. Ntar kalau udah habis, stop dulu lagi. Ntar lanjut lagi ya. Oke, lanjut. Ya. Udah kelihatan PPT-nya di sana? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, materi hari ini Ibu akan membahas mengenai tema 3, yaitu makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengelola makanan, dan pembelajaran 1. Materi hari ini yaitu organ-organ pada hewan ruminansia dan fungsinya. Kalian sudah tahu apa itu hewan ruminansia? Belum tahu, Bu. Belum, Bu. Hewan ruminansia itu adalah sapi. Kenapa sapi dikatakan hewan ruminansia? Karena hewan ruminansia itu adalah hewan yang memiliki sistem pencernaan yang lebih dibandingkan dengan manusia. Lalu, selain itu, hewan ruminansia dapat mengunyah atau menahan makanan melalui 2 fase. Nah, fase pertama yaitu terjadi pada saat awal makanan masuk, makanan hanya dikunyah sebentar dan hanya dalam tekstur yang kasar. Selanjutnya, setelah makanan berada di fase pertama, dia akan disimpan di dalam rumen lambung. Lanjut pada fase kedua, yaitu ketika rumen sudah penuh, hewan ruminansia akan mengeluarkan makanan yang dikunyahnya tadi untuk dikunyahnya kembali, hingga teksturnya menjadi lebih halus. Setelah makanan menjadi lebih halus, kemudian makanan yang akan masuk ke dalam lambung lagi, dan dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ditanyakan? Apakah jelas terlihat PPT Ibu di sana? Terlihat, Bu. Jelas, Ibu. Terlihat jelas, Bu. Ya, baik. Kalau gitu Ibu lanjutkan ya.
Jelas, Ibu. Selanjutnya, di sini Ibu akan mengirimkan kalian sebuah LKPD yang akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp group. Nah, di mana pemberian LKPD itu bertujuan, yaitu tujuannya dengan mengikuti langkah-langkah percobaan LKPD yang diunggah pada WA group, siswa mampu membuat bagan proses pencernaan hewan dan fungsinya. Lalu tujuan yang kedua yaitu dengan mengikuti langkah-langkah percobaan LKPD yang Ibu unggah pada WA group, siswa mampu membuat bagan proses pencernaan hewan serta fungsinya. Lalu pada tujuan yang ketiga, di mana dengan melakukan petunjuk teks LKPD yang diunggah pada WhatsApp group, siswa mampu untuk mempresentasikan hasil yang didapatnya. Nah, setelah itu, hewan ruminansia memiliki organ-organ dalam pencernaan. Nah, Ibu di sini ingin bertanya, apakah ada yang tahu fungsi-fungsi dari setiap organ hewan ruminansia? Saya tahu, Bu. Ya, Mira, silahkan. Saya tahu fungsi rongga mulut, Bu. Ya, apa fungsi dari rongga mulut? Fungsi rongga mulut berfungsi sebagai tempat makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Seperti itu, Bu. Ya, benar sekali, di mana fungsi dari rongga mulut itu sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Lalu, organ yang selanjutnya, adakah yang bisa tahu fungsinya apa? Saya, Selanjutnya Bu. itu adalah kerongkongan atau esofagus. Ya, Wahya, silahkan. Saya tahu, Ibu. Kerongkongan Ya. atau esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansi umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm. Tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Ya, Terima baik. kasih, Bu. Wahya. Ya, benar yang dikatakan Wahya, di mana fungsi dari kerongkongan atau dapat dikatakan dengan esofagus itu memiliki jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung karena makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Nah, selanjutnya fungsi yang ketiga yaitu ada organ lambung. Siapa di sini bisa? Saya, Bu. Ya, Juniari, silahkan. Proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai. Ya, bagus sekali. Benar dikatakan oleh Juniari, di mana pada organ lambung berfungsi sebagai proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Nah, dalam lambung di sini terdapat juga bagian-bagian hewan ruminansia. Di dalam lambung terdapat juga organ yang terkait dalam sistem pencernaan hewan ruminansia, di mana bagian-bagian lambung itu terdiri dari yang pertama itu adalah rumen atau perut besar, di mana rumen ini merupakan tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikannya makanan. Lalu yang kedua terdapat retikulum atau disebut juga dengan perut jala, di mana berfungsi sebagai tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan
kasar atau disebut juga dengan bolus. Nah, setelah itu makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimakan yang kedua hingga teksturnya lebih halus. Nah, yang ketiga ada juga organ yang namanya omasum atau perut beku, yang dimana berfungsi sebagai proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Nah, yang terakhir terdapat organ abomasum yang atau bisa disebut dengan perut masam, yang dimana berfungsi sebagai mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Sampai di sini apakah sudah jelas? Mengerti? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, baik, Ibu akan melanjutkannya. Nah, terdapat organ usus halus. Di sini ada yang tahu fungsi dari usus halus? Siapa yang tahu? Saya, Ya, Rama, silakan. saya Bu. Ya, silakan Rama. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diendapkan ke seluruh diubah menjadi energi. Nah, Ya, bagus sekali Rama, benar dikatakan oleh Rama, di mana fungsi dari usus halus itu merupakan sebagai penyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung, yang dimana sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi sebuah energi. Nah, yang terakhir terdapat organ yaitu anus, di mana di dalam anus ini setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapannya akan dibawa menuju anus, di mana sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus juga. Nah, anak-anak, karena Ibu sudah mengirimkan LKPD Bahasa Indonesia dan IPA kepada kalian melalui WhatsApp group, nah sekarang Ibu meminta kalian semua untuk mencermati LKPD yang sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp group, dan mencermati semua materi mengenai proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia dan memberikan fungsi-fungsi dari bagaimana fungsi dari prosesnya itu. Nah, sekarang silakan kalian untuk keluar dari room meeting ini untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan selama 30 menit. Nah, kalian silakan mengerjakannya sesuai dengan petunjuk, dan Ibu akan tetap memfasilitasi kalian dengan Ibu fasilitasi melalui grup WhatsApp, yang dimana jika kalian ingin bertanya atau terkendala apapun itu, silakan sampaikan di grup WhatsApp. Apakah sudah dimengerti? Sudah, Ibu. Ya, silakan kalian semua untuk keluar dan silakan bahas LKPD-nya di grup WhatsApp. Baik, Bu. Bu, Sudah. Baik anak-anak, apakah semuanya sudah selesai menjawab LKPD? Sudah, Ibu. Ya. Nah, baik, karena semuanya sudah menjawab, di sini Ibu akan memberikan kesempatan buat yang mau menyampaikan hasil LKPD-nya. Saya Ya, Mira, silahkan.
Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk menyampaikan laporan LKPD yang telah saya buat. Jadi, hasilnya yang pertama, pencernaan pada hewan ruminasia atau sapi, rumput dikunyah di mulut, lalu masuk ke esofagus. Setelah masuk ke esofagus, dilanjutkan ke rumen atau perut besar. Proses yang terjadi yaitu pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Selanjutnya masuk ke dalam mulut. Proses yang terjadi di dalam mulut adalah makanan dikunyah lagi untuk kedua kalinya dengan lebih sempurna. Selanjutnya masuk ke retikulum. Proses yang terjadi di retikulum yaitu makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Selanjutnya, setelah dari retikulum masuk ke omasum. Nah, dari omasum lalu masuk ke obamasum. Proses yang terjadi di obamasum yaitu pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih kepada Mira sudah memaparkan hasil LKPD-nya. Nah, sekarang habis Mira karena sudah menyampaikan hasil laporan LKPD-nya. Nah, sekarang dari semua pembahasan yang sudah diberikan tadi dan materi yang sudah Ibu paparkan tadi, apakah ada pertanyaan? Sudah ada, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih. Nah, Ibu di sini sudah menyediakan soal evaluasi buat kalian. Ibu juga sudah mengirimkannya ke grup WhatsApp. Silakan dicek dan silakan dikerjakan selama 30 menit. Baik, Ibu. Baik, selama mengerjakan, Ibu fasilitasi kalian dengan dengan WhatsApp group. Nanti kalau misalnya ada perlu, silakan kalian tanyakan di dalam WhatsApp group. Oke, Ibu. Baik, karena pembelajaran hari ini sudah selesai dan kalian semua sudah melakukan pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Nah, di sini siapa yang akan memimpin doa? Ya, Bu. Saya, Ibu. Ya, Juniari, silakan. Baik, untuk mengakhiri kegiatan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik Juniari. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Ibu.